Dan yang keren itu ada di sisi timur ini. Nah, ini ternyata view yang sangat keren. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, berjumpa lagi dengan saya Samdika Traveler. Pagi ini kita akan camping dalam acara Jambore Campervan TDA. Acaranya besok di Pemalang, tapi kita berangkat dulu di hari ini, hari Minggu. Kita akan camping dulu di Dieng. Jadi karena trip kali ini tidak dengan keluarga besar, cukup dengan 2 anak, makanya kita pakai si kecil ini aja, mobil Jimny. Iya. Nah, yang sudah kita pasang kemarin tenda di atas dan ada awning 270. Ini baru kita pasang kemarin sambil kita tes si mobil ini untuk camping dan mungkin ada jalur off-road tipis-tipis. Jadi kita akan camping dengan 2 anak saya, laki semuanya. Ini penuh banget nih di dalam Jimny. Karena mobilnya kecil jadi nggak bisa bawa banyak barang ya. Nah, ini bukan dalam rangka Jimny Challenge ya, tapi memang mobilnya dimodif untuk camping. Dan oke, kita berangkat dulu aja. Nanti mungkin di sana aja kita review dikit-dikit lah ya mobil kita seperti apa. Kita sudah sampai di tol di Malang ya. Jadi hari ini planningnya kita akan camping di Dieng, Wonosobo. Kita akan cari tempat camp di sana. Nanti jalan ada beberapa teman yang ikut. Kayaknya rombongan dari Surabaya sama dari Makassar. Ya. Di Wonosobo ini sebenarnya kita sudah beberapa kali ya camping ke sana pakai si Campvi beberapa tahun yang lalu, tapi waktu itu kita pasti belum bikin vlog di YouTube, jadi belum ada videonya. Dan ini adalah camping yang ketiga di daerah Wonosobo Dieng. Kali ini kita bawa mobil spesial Jimny. Saya katakan spesial karena memang kita inden mobil ini sudah 3 tahun dan baru dapat kemarin. Ini memang mobil peminatnya cukup banyak ya. Harga barunya sekarang hampir 400 juta dan secondnya malah bisa sampai 600 jutaan karena langka. Dan ini juga pertama kali kita bawa Jimny untuk camping sambil off-road tipis-tipis. Jadi yang saya bilang tadi ini bukan Jimny Challenge, tapi memang kita beli Jimny ini memang dari awal kebutuhannya untuk camping. Makanya di atas kita pasang tenda lipat, kemudian di samping ada awning 270 derajat. Nanti kita coba ya, kita buka dan kita review tipis-tipis apa aja yang sudah kita modifikasi di mobil ini. Jadi trip kali ini mungkin sekitar 3 hari dalam rangka acara Jambore Campervan Komunitas Tangan di Atas di daerah Pemalang. Saya lupa namanya, daerah Pemalang. Jadi hari ini ke Dieng dulu, baru besok kita ke Pemalang. Besok saya jelaskan
jelaskan di video kedua apa itu komunitas tangan di atas. Oke? Sampai di kilometer 726, rest area favorit ya, yang mesti berhenti di sini. Ini kita nunggu kawan-kawan mungkin udah datang duluan dari Surabaya, dan kita sholat zuhur dulu di sini. Wah, ini ternyata sudah nyampe. Wah, ada mobil dari Makassar juga. Sudah sampai di sini. Mobil kawan dari Makassar nih, T5 juga ini ya. Udah di stiker kuning. Ini kayak Camry nih, basisnya T5. Oke, kita sholat dulu ya. Kirain Oke, kawan-kawan, ini sudah jalan lagi ya kita. Tadi habis sholat di rest area 726, dan ada 3 mobil kawan, 2 dari Surabaya dan 1 dari Makassar yang baru berlabuh tadi kapalnya, dan sudah bareng kita. Sekarang kita menuju ke Dieng. Ini perjalanan juga sedikit agak lama kayaknya, karena Jimny ini kalau tanpa muatan berat ya, yang biasanya saya pakai di tol tuh speednya bisa melaju maksimal di kisaran 130 aja. Dan sekarang setelah kita kasih beban di atas, ini ternyata kita coba maksimal di 80-90 sudah maksimal kayaknya. Jadi kita nggak bisa terlalu laju. Mungkin sampai di Dieng agak sore ya. Ini sudah jam setengah 1, masih di kilometer 726. Ini ya kawan-kawan, jadi kita akan menuju ke namanya Telaga Menjer. Ini kurang lebih masih 222 kilo. Ya berarti maghrib lah nyampe di sana. Ini mumpung ada kawan dari Makassar yang penggiat campervan juga di sana lagi ikut, kita sambil tanya-tanya ya, kalau trip ke Makassar itu seperti apa gitu ya. Karena kita sebenarnya trip ke Makassar itu tahun 2020 kemarin kita sudah siapkan 30 hari. Ternyata ada Covid dan sampai sekarang ke pending. Mas Iping, kalau dari Surabaya ke Makassar berapa jam sih kapal laut? Masih 30 jam, Mas. 30 jam. Itu maksimal ya 30 jam? Jadi saya kalau kemarin kan dia berangkatnya jam 12 malam. Jadi harusnya sih jam 6 pagi tadi tiba kan. Tapi ternyata pas masuknya ada kapal yang sadar duluan, jadi agak lama sih masuknya sadarnya. Itu kapal gede nyaman ya? Nyaman. Malah kalau di Dharma Lautan itu dia ada kelas-kelasnya. Jadi kita bisa ambil kamar kan. Oke, berapa biayanya satu mobil? Untuk CC Sam. Jadi kalau kemarin kalau yang ini itu 4,2 sudah sama penumpang. Oh, lebih hemat lah ya kalau bawa penumpang banyak daripada pesawat ya? Nah, mending iya. Mending di sama-sama naik Delo kan. Lebih murah. Terus kalau dari Makassar menuju ke Manado, kota pertama singgah apa? Kita start dari Makassar, nanti kurang lebih kalau kita mau santai kan, kalau sehari maksimal mungkin 200-300 kilo. Kalau kan Mamuju itu kurang lebih 400-500 kilo. Nanti mau ambil tengah-tengahnya boleh. Jadi maksimal ngecamp di Mamuju ya? Kalau pas dapatnya kita start pagi, itu bisa ngecampnya di Mamuju. Bagus ya alamnya Mamuju? Mamuju sih lebih ke pantai kan. Yang alamnya kayak apa itu, sawah-sawah hijau kayak di Vietnam tuh di mana ya? Kalau
Oh iya iya, Bang Sandi datang ke sana. Itu di daerah mana? Sijai itu dekat Bulukumba. Jadi dari Mamuju ke Bulukumba. Lagi putarannya, jadi dia ada di apa, bentuk kaki kanannya paling bawah sebelah kanan yang mau ke Selayar. Oh, oke. Kemudian dari Mamuju menuju mana lagi? Kota selanjutnya? Palu kurang lebih sekitar 400 kiloan. Oke, Palu berhenti lagi gitu ya. Kemudian Palu itu kan udah di tengah-tengah ya, menuju Gorontalo. Iya, nanti kita berhenti di Palu. Di Palu cari spot, nanti dari Palu baru kita jalan lagi. Ke Gorontalo atau kemana? Sebaiknya sih kita masuk di Gorontalo kan. Gorontalo tuh masih ada 2 jam lagi dari jalan trans menuju Manado. Kita masuk ke Gorontalo, cari spot. Di sana kan ada beberapa spot yang bagus sebenarnya. Sama yang itu kan yang orang banyak cari di Gorontalo itu yang Putus. Apa Mas di Gorontalo? Baterainya habis kan? Sana? Enggak, yang sana. Masih ada. Iya, kok ngedrop ya baterainya ya? Harusnya enggak kok, baterainya full tadi aku cas. suaranya juga nggak jelas. Udah sampein mana jelas. Yang itu bawa aja sini. Mati ya? Iya. Ini Coba. nyala. Iya, coba diputar dulu. Udah sama ya? Udah, coba tes. Cek. Oke, Mas ya. Lanjut Mas Iping, tadi sharingnya keputus. Dari Gorontalo menuju mana nih? Udah sampai mana tadi? Gorontalo. Oh iya, jadi dari Gorontalo kan kita mungkin stay sehari 2 hari, baru kita main ke Manado. Nanti dari Manado kan ada beberapa, termasuk misalnya kita singgah di pasar Pomohon, yang pasar hewan itu kan. Terus habis itu kita di Manado, mau main ke Bunaken boleh, atau kita ke Bitung juga boleh. Bitung itu ujungnya Sulawesi. Gorontalo ke Manado ini berapa jam sih? Kurang lebih 10 sampai 12 jam. Berapa kilo itu? Nah itu dia, saya nggak tahu Mas. Kalau kemarin sih, kalau dari Gorontalo dia waktu itu kan, kemarin dia dari Bunaken, dia dari Manado ke Gorontalo itu naik mobil bus. Oke, kemudian di Manado udah paling ujung ya kita ya. Ya boleh main di Bunaken, boleh main langsung ke Bitung juga boleh. Itu kalau si Pulau K itu di mana dia? Oke itu jadi kalau Pulau kalau nggak salah itu ini kan di Raja Ampat di Sorong, tapi kita keluar. Bukannya dekat sama ini ya? Sulawesi ya? Bukan. Makanya kemarin waktu kita teman-teman Sorong ngajakin, jadi kita dari Manokwari atau dari Sorong ya? Itu nanti naik speed ke Pulau K. Oh, tak kira deket-deket Manado sih itu. Beda ya? Beda. Ya, oke. Kemudian kalau ini udah apa sampai ujung, kemudian baliknya dari Manado kemana? Dari Manado boleh balik lagi kembali ke Gorontalo, baru nyebrang ferry ke Ampana. Ampana itu Sulawesi Tengah. Nyebrangnya harus di Gorontalo. Nah, nyebrangnya di Gorontalo. Gorontalo ada ferry ke sebelah. Jadi nanti kita potong, itu lumayan sih potongnya langsung ke Ampana. Ampana itu Sulawesi Tengah. Kalau yang sekarang yang lagi happening itu di sana namanya Tojo Una. Apa itu? Dia salah satu destinasi terbaik lah di Sulawesi Tengah juga. Wah, bisa lama ya. Nggak mungkin lagi di situ kita cuma 1 jam 2 jam. Iya, kurang lebih seperti itu. Nanti dari Tojo Una kan bisa masuk ke Poso mau ke Morowali, tembus di Tenggara, atau kita masuk Poso, masuk ke Sulawesi Selatan. Nanti dari Mangkutana, Palopo, naik ke Toraja, stay di Toraja, baru kita balik. Toraja, kemudian ke Kendari dulu lah kita. Jangan langsung ke Manado. Nah kalau misalnya kita mau masuk Kendari, berarti kita lewat Morowali. Jadi Morowali masuk ke Kendari.
Jadi nanti nyebrang Gorontalo, kita fokusnya ke Kendari dulu ya. Kemudian baliknya baru lewat Toraja dan lain-lain gitu ya. Bisa begitu. Jadi boleh kita nyebrang pakai ferry atau boleh juga kita melipir kembali ke Surakarta. Nah, kalau dari Makassar ke Palu itu kan lewat pinggiran sebelah barat ya. Nanti pulangnya berarti kita lewat pinggiran yang sebelah timur. Udah beda jalur, ada jalannya itu ya. Betul-betul kita keliling ini Sulawesi bentukannya. Wah, senang itu Om Simon tuh kayaknya kalau nggak pulang-pulang gini. Ini kita di kilometer tol ke berapa ini? 524 dan bensin udah habis ya. Ini juga salah satu kelemahannya Jimny ya. Jadi memang tangki bensinnya Jimny ini nggak gede. Ini kalau nggak salah cuma 30 sekian liter lah, kecil banget. Jadi memang harus bolak-balik ngisi kita. Ini kita agak takut, jadi kita matikan semua AC dan ini kelistrikan. Kemudian kita jalan di speed di bawah 80 aja. Semoga masih ini ya, keburu ya ke SPBU. Karena tadi kita jalan dengan mode udah kelap-kelip ini sudah hampir 10 kilo ini kita. Semoga masih keburu 5 kilo lagi. Akhirnya kita sudah isi bensin di KM 519. Jadi tadi itu hampir 20 kilo ya, ininya kedip. Ternyata cadangannya masih lumayan gede ya, cadangan bensin Jimny. Jadi tadi sudah langsung kita isi full, karena memang isinya Jimny ini paling cuman 35 liter lah tadi kita isi, dan itu sudah maksimal. Kita exit tol di Bawen dan menuju lokasi masih 2,5 jam lagi nih. Wisata Apung. Wisata Apung. Situ. Lihat. Keren. Apa sih? Di sini. Enggak lihat. Wah, ini jalannya butuh perjuangan.
naik terus sambil ada perbaikan ya, jadi agak susah nih kawan-kawan kalau sini simpangan. Itu di depan itu enggak ada loh. Hah? Mana? Ini loh Kak. Ini kita masuk aja. Aduh, kalau simpangan Awas, susah itu. nih. Ada ceklongan. Oh, boy. Jalannya kecil banget. Hah? Kanan ini. Enggak, Bu. Ini situ. Hah? Mana sih? Sini. Ini kita sudah di dekat Telaga Menjer menurut map nih, tapi kesasar. Jadi harus nunggu orang dulu ya. Ini kayaknya emang tempatnya terpencil dan nggak dibuka untuk publik kayaknya. Jadi kesini memang harus order ke warga setempat dulu. Jadi dua teman kita sudah nyampe duluan tadi sore dan kita Pukul ini berapa? terlambat nih. Makanya kita sekarang nunggu jemputan ya. Ini mungkin. Ya inilah kondisi jalanan ya di Indonesia. Kalau nyari spot yang bagus ya siap-siap dengan jalan yang seperti ini. Makanya kalau bikin camper van di Indonesia nggak bisa yang besar-besar, mobilnya harus kecil. Tidak cukup. Cukup, berarti cukup. Atasnya enggak. Wah, cukup. Wah, jalannya kecil kan, cuma segini nih. Ini kalau model camper van, model bis ya udah nggak bisa ini ya. Atau elep aja agak gedean nih. Untung kita tadi bawa Jimny kecil. Ini temen yang bawa VWT 5 agak kesusahan kayaknya di belakang. Epet banget ya. Oke. Ya beruntung, bersyukur nih hari ini nggak bawa Camvi. Bisa nikmati off-road tipis-tipis. Waduh, jalannya ini lewat kebun-kebunnya orang nih kayaknya. Apa di atas rest area? Ada kafe kayaknya di atas. Iya tadi orangnya bilang kafe. Hah? Tadi orangnya bilang yang ke kafe apa tadi kawan? Gimana VW aman? Aman-aman. Oh ini nemu habitatnya Jimny emang. Kalau jalannya kayak gini. Oh, ada kafe nih. Hah? Aneh. Kafe di sini. Wah hebat. Siapa yang mau ke sini? Wah di sini ada kafe. Ya Allah ngekan kayak gini. Aduh. Gimana? Gurih. Alhamdulillah ya, kawan-kawan sudah nyampe kita di sini. Ini posisinya di atas, nggak tahu nih mana. Yang jelas di sebelah sini ada danau. Ini kayaknya hotel tapi belum dibuka, ini belum jadi. Dan kita ketemu lapangan di sini. Nah ini lumayan. Ini satu mobil udah di sini, yang lain masih on the way pindah. Nah, kita akan ngecamp di sini. Ada malam ini ada 5 mobil lah. Ya, di sini 5 mobil.
Oke. Suhu dingin banget di sini. Belum cek tadi berapa ya ketinggian di sini. Cuman memang perlu ekstra kalau ke sini harus memang pakai guide dari warga lokal sini ya. Tempatnya terpencil dan di map nggak ada ternyata. Ini Om Simon dari Surabaya pakai Ford Everest 4x4 aman. Ren sini, Ren sini. Om Simon sini aja. Sini. Sini, sampai sini loh. Masuk sini aja. Hah? Ya miring. Terus, maju terus. Ya. Terus. Maju terus. Mentok. Terus. Jauh. Terus. Oke. Ya. Samen mbak pakai awning ah? Enggak, tenda awning. Oh ya wis aman. Wah, ini ada bonus. Ada bonus kayu bakar. Lumayan. Oh, lumayan kering. Bisa nih jadi kayu bakar malam-malam. Rehan, itunya dibuka ya, anu nih. Kursi-kursi ya, kamu bukain. Nih kita masak. Bentar lagi ya. Sekarang jam 9:30. Nah, ini 5 mobil sudah ngumpul dan sekarang setup tenda-tenda. Ini tenda kita di atas mobil. Pas. Mana senternya, Ri? Ini yang sebelah kiri ini danau juga lah. Ya Om Simon, sebelah kiri danau juga. Nggak tahu, bukan kayaknya. Dari Facebook toh. Ya ini Sherlock dari teman-teman Facebook dapatnya di sini. Besok kita lihat keajaiban tempat ini. Ini kita pasang tenda samping besar banget ya. Tenda atas sudah selesai dan ini tinggal tenda samping. Habis tenda samping kita bisa masak-masak. Ya, ini udah selesai. Ya, lampu. Nah, ini dia tenda kita. Saatnya masak. Udah kelaparan kayaknya. Panjang perjalanan. Dingin lapar. Oh, ini camping di sini berarti. Tenda sini semua. 4 tenda. Oke. Ini perbekalan dari Mama. Ini makanan mie kuah paling enak. Udah disiapin jaket-jaket. Dingin loh nanti pagi. Ini udah mulai dingin. Sleeping bag udah di atas, Re. Udah kamu beber? Ini kita malam ini perlengkapan yang simpel ya, kawan-kawan, nggak kayak di Campy karena space-nya terbatas. Ini juga untuk masak air pakai yang listrik ini aja, simple. Belum panas, Rel? Udah mati tuh. Kok nggak dituangin jahe? Ini kulkas tadi dapat bekal dari mamanya, daging ayam sama daging sapi barbeque tinggal dimasak.
Nah ini alat kita yang baru nih teman-teman. Ini power station. Wah ini keren nih. Ini power station yang baru kali ini kita coba. Ini kapasitasnya besar, saya lupa ya. Cuman kalau untuk ngecas HP aja bisa puluhan kali nih. Kalau nggak salah untuk TV bisa sampai 8 jam. Dan yang tipe ini kelebihannya adalah ngecasnya cepet. Ini yang tipe ini ngecasnya cuman 1,5 jam sudah full ya. Sementara kompetitornya kalau nggak salah butuh 7-8 jam. Makanya kita pilih yang tipe ini. Bus kak. Dari Oh salah, bawa deh ya. Nah ini suasana pagi di Bukit Cinta Telaga Menjer. Ternyata keren juga nih viewnya. Coba ya, ini sisi nggak tahu sebelah mana ini. Wah ini keren. Jadi ternyata dikelilingi pegunungan. Nah seperti ini. Ini tempat kita camping kemarin. Dan yang keren itu ada di sisi timur ini. Nah, ini ternyata view yang sangat keren. Oh, coba kita turun ya. Jadi memang jalannya off-road kawan-kawan di sini, tapi di atas sana masih ada beberapa penginapan. Ini juga ada musola yang lumayan bersih, ada toilet bersih. Ini beberapa warung kayaknya belum buka ya. Ini penginapan belum jadi kayaknya. Ini viewnya, Masya Allah keren banget. Ini suasana jam 6 pagi. Ini adalah Gunung Sindoro, dan di baliknya ini Pegunungan Dieng. Luar biasa ya viewnya. Nanti coba saya akan rekam perjalanan kita pulang. Yang kemarin kita malam-malam nggak kelihatan. Jadi memang sedikit off-road dan jalannya kecil banget. Mungkin kalau mobil-mobil elf agak susah kali ya. Bisa, tapi ya, effortnya agak besar. Saya bawa Camvi aja juga kayaknya pikir-pikir nih karena tinggi dan bobotnya yang berat. Wah, keren.
Masa? Wah, mantap. Bikin rempah. Wah. Minuman rempah kemarin, kayaknya baru belajar yang kemarin ini. Iya. Langsung lulus. Oh, langsung lulus. Cocok. Praktek. Nggak lulus langsung diangkat aja, Mas. Oh gitu ya. Iya. Nah, ini camp ibu-ibu kemarin di sini. Di atas. Aktivitas pagi ini ada yang ganti ban, masak, ngobrol, masak berat, yang sebelah sana masak snack, ada yang mandi, ada yang nikmatin alam di sana, macam-macam. Nah, ini kawan-kawan, ini bagian atasnya dari tempat camping kita dan sebelahnya seperti ini. Keren ya. Ini yang namanya Telaga Menjer. Ini Gunung Sindoro. Ini posisi hampir jam 7 pagi. Keren, dan di sini ada beberapa bangunan yang disewakan. 600 ribuan ya, Pak? Ini ya? 600 ribuan nih. Oh, ini 500. Dan ini rame ya kalau weekend. Wah, dengan view-nya kayak gini. Ini juga disewakan, Pak, rumah ini? Ini dapur. Oh, dapurnya. Ini sumber airnya yang melimpah di sini. Cuman mobil besar agak susah, Pak, ya masuk sini ya. Mobil Kalau misalkan. Elov gitu agak Kemarin banyak yang masuk sini. Elov? Oh ya? Agak maksa. Iya, agak maksa. Wah, view-nya keren. Kalau yang ini Gunung Pager Titis. Ini apa? Gunung Pager Titis. Oh, Pager Titis. Ini tuh Pakuwojo. Pakuwojo ini. Dieng berarti baliknya ini ya? Oh. Oke, jam 8 kita sudah beres-beres ya, semua tenda dirapikan, semua mobil sudah rapi lagi. Kita melanjutkan trip hari kedua menuju Pemalang, Bukit Tangkeban. Di sana bertemu dengan kawan-kawan komunitas Tangan di Atas. Kita akan berangkat menuju ke acara Jambore Campervan TDA Tangan di Atas. Oke kawan-kawan, berangkat.